Kamu tahu nggak sih apa visi dibentuknya KM ITERA itu? Tahu dong, kan visi dibentuknya KM ITERA itu adalah sebagai wadah kolaborasi reka cipta untuk ITERA dan Indonesia. Setelah kita mengetahui visi dari KM ITERA, ada baiknya kita tahu misi dari KM ITERA nih. Jadi apa nih misi dari KM ITERA? Nah, misi dari KM ITERA itu yang pertama adalah membangun karakter mahasiswa sebagai jawaban atas tantangan zaman. Yang kedua yaitu membangun stimulan mahasiswa terhadap bidang penelitian, karya, serta pengembangan inovasi teknologi diiringi oleh pembangunan fasilitas yang mendukung. Nah, yang ketiga adalah membangun sinergi ekosistem Ormawa KM ITERA. Dan yang terakhir adalah membangun afeksi mahasiswa terhadap lingkungan, serta kerjasama dengan pihak luar kampus yang bersifat akademik maupun non-akademik. Nah, kita udah tahu nih visi misi dari KM ITERA, tapi tahu nggak sebenarnya KM ITERA itu lembaga apa sih? Nah, KM ITERA itu adalah lembaga yang menaungi seluruh mahasiswa ITERA yang ada di TPS maupun di Prodi. KM ITERA itu sendiri terdiri atas Senat ITERA, Himnas Prodi, dan juga UKM. Nah, untuk ketua KM ITERA itu dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Kalau KM ITERA punya berapa fungsi sih? Nah, KM ITERA itu punya 3 fungsi, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikat. Nah, setelah ada fungsi dari KM ITERA, di KM ITERA ada jabatan apa sih? Ada Senat KM yang pastinya memiliki banyak fungsi loh. Yang pertama fungsi legislasi, yaitu mengubah dan mengatur peraturan. Ada fungsi pengawasan, yaitu mengawasi kabinet. Dan terakhir fungsi aspirasi sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari segala mahasiswa. Selain Senat, ada apa lagi nih? Ada super komisi. Di sini ada 3 komisi. Yang pertama komisi internal dan eksternal. Kedua perbaikan sistem, mengkaji AD dan ART. Dan yang terakhir ada komisi kelembagaan. Nah, setelah itu ada lagi nggak sih yang berperan di KM ITERA ini? Ada dong pastinya. Pertama ada kabinet KM. Koordinator di sini ada 21 kementerian yang dinaungi oleh 5 kementerian koordinator. Dan pastinya ada mahasiswanya dong. KM ITERA ini kan bergerak dengan Tridharma PTN. Apa sih isi Tridharma PTN ini? Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Kedua, penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Kenapa di struktur KM terdapat mahasiswa? Mahasiswa berperan gimana sih buat kehidupan KM ITERA ini? Peran mahasiswa di KM ITERA sebagai generasi penerus, agen perubahan, moral force, social control, dan guardian of value. Cara gabung ke KM ITERA? Kamu bisa gabung di semester 3, tapi sebelum kamu gabung ke Senat harus ikut di KM dulu ya. Kamu tahu nggak sih ada berapa kabinet di KM ITERA itu? Kabinet di KM ITERA itu setahu aku sih ada 7. Apa aja tuh? Aku pengen tahu. 1 sekretaris 1 sama 2. Terus yang kedua presiden dan sekretaris jenderal. Yang ketiga bendahara umum. Yang keempat Kementerian Internal Sastra Bahu. Yang kelima Kementerian Eksternal Sastra Bahu. Yang keenam Kementerian Koordinator Pengembang Potensi Mahasiswa. Yang ketujuh Kementerian Koordinator Komunikasi Kreatif dan Informasi. Udah, itu aja. Wah, ada banyak banget ya kalau didalemin Kementerian Internal Sastra Bahu ini. Ada apa aja sih? Ada Menko dan Sekretaris Internal Sastra Bahu, Menteri Agama, Menteri Operasional, Menteri Harmonisasi Kampus, ada banyak deh nanti kamu. Pokoknya kamu harus kepoin aja apa sih di KM ITERA itu. Nah, kalau eksternalnya kamu tahu nggak? Tahu, ada Menko dan Sekretarisnya, terus Menteri Hubungan Luar dan Menteri Pengabdian Masyarakat. Kalau boleh tahu di Kementerian Koordinator Pengembangan Potensi Mahasiswa itu ada apa aja sih? Kalau nggak salah sih di Kementerian Koordinator itu ada pengembangan potensi mahasiswa, Menteri Koordinatornya, terus Sekretaris Menteri Koordinator, Menteri Pendidikan dan Riset, Menteri Pengembangan SDA, Menteri Olahraga, sama Menteri Seni Budaya. Oh, itu toh yang ada di Kementerian Koordinator Pengembangan Potensi Mahasiswa.
Iya, itu tadi struktur yang ada di Kementerian Koordinator Pengembangan Potensi Mahasiswa. Kalau boleh tahu juga ada apa sih di Kementerian Koordinator Aksi dan Pergerakan? Kalau Penggerakan. aku ya, itu tuh ada Menteri Koordinator, Sekretaris Menteri Koordinator, Menteri Kajian dan Politik, terus Menteri Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi itu ya struktur yang ada di Kementerian Koordinator Aksi dan Pergerakan. Nah, kalau di bagian kementerian gimana? Untuk strukturnya itu ada Menteri Koordinator, Sekretaris Menteri Koordinator, Menteri Desain Komunikasi Strategis, Menteri Publikasi dan Dokumentasi, Menteri Website, dan Menteri Relasi Media. Nah, kali ini kita bahas filosofi logo nih. Untuk logo sendiri, namanya apa sih? Namanya sastra bahu. Itu berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti 1000 bahu. Erat banget nih kaitannya dengan peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, itu kan dari namanya. Bagaimana dengan setiap unsur yang ada di logo tersebut, seperti 2 tangan, buah dan daun persik, nyala api, dan burung ponik. 2 tangan berarti saling bekerja sama. Daun dan buah persik mewakili rasa peduli dan kasih sayang sesama. Nyala api mewakili rasa jiwa yang kuat dan bangkit dari keterpurukan. Dan burung punik diartikan pembaruan dan kebangkitan. Wah, keren juga ya. Nah, yang menarik perhatianku lagi nih, untuk artian dari gerigi, obor, dan perisai itu apa sih? Nah, kok terus ada orangnya juga? Nah, satu-satu ya. Kita mulai dari obor dulu. Obor mewakili inovasi, suatu contoh atau kreativitas, daya cipta, dan inisiatif kuat. Nah, kalau untuk gerigi, ini melambangkan rancangan atau gagasan baru, berdedikasi terhadap suatu penemuan atau materi. Dan untuk perisainya, itu memiliki artian ketahanan dan kekuatan. Yang terakhir, gambar orang. Itu mewakilkan kepemimpinan, rasa percaya diri yang tinggi, dan tekad yang kuat. Wah, keren banget ya. Nah, yang terakhir nih, warnanya kan ada banyak. Apa aja sih artinya? Kan banyak banget warna di logo tersebut nih. Kita mulai dari warna oranye dan kuning dulu deh. Nah, oranye dan kuning itu mewakili rasa semangat juang yang tinggi, dedikasi, kemauan untuk bergerak maju, dan pantang menyerah. Hal itu mendukung Kabinet Sastra Bahu dalam menjalankan masa kepemimpinannya. Untuk warna hitam sendiri memberikan kesan kegelapan yang membuat warna api menyala, menandakan logo bersinar bagaikan pelita dalam kegelapan. You said